Di balik cerita kejayaan armada perang dan gemerincing pedang, ada kekuatan rahasia yang membuat kerajaan-kerajaan Nusantara menguasai lautan selama berabad-abad. Kekuatan yang tak terlihat, namun menentukan hidup mati sebuah bangsa. Inilah senjata pamungkas Sriwijaya dan Majapahit. Bukan meriam, bukan kapal perang, melainkan diplomasi. Dan rahasianya baru akan kita bongkar sekarang. Bayangkan sebuah dunia tanpa telepon, tanpa internet, bahkan tanpa peta modern. Informasi bergerak pelan, berita perjalanan bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke tujuan. Di tengah lautan yang luas dan ganas, di antara badai tropis dan gelombang setinggi gunung, berdiri sebuah kepulauan yang menjadi simpul jalur perdagangan dunia. Kepulauan itu adalah Nusantara. Ribuan pulau ini tidak hanya kaya akan rempah-rempah, emas, dan hasil bumi, tetapi juga memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: kemampuan mengatur hubungan antar bangsa. Di sini, diplomasi bukan sekadar seni berbicara, tetapi seni bertahan hidup. Seni menguasai dunia tanpa harus mengangkat pedang. Pada abad ke-7, ketika kerajaan-kerajaan besar seperti Tiongkok Tang, Kekhalifahan Umayyah, dan India Gupta menguasai daratan, Sriwijaya muncul sebagai kekuatan maritim yang mengendalikan selat. Malaka, jalur perdagangan paling strategis di dunia. Namun kekuatan Sriwijaya bukan hanya terletak pada armada kapalnya yang perkasa, melainkan pada kemampuannya menjalin hubungan dengan kekuatan asing. Catatan dinasti Tang menyebut bagaimana Raja Sriwijaya mengirimkan utusan dan hadiah berharga ke istana kaisar, bukan sebagai tanda tunduk, tetapi sebagai simbol persahabatan. Dengan itu, Sriwijaya mendapatkan hak istimewa berdagang di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok, serta perlindungan tak langsung dari ancaman bajak laut dan kerajaan pesaing. Sriwijaya juga menguasai diplomasi agama. Melalui hubungan dengan pusat-pusat pembelajaran Buddha di India dan Tiongkok, mereka mengundang para biksu untuk belajar di wilayahnya. Tokoh seperti Ai Thing mencatat bagaimana ia singgah di Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan teks-teks suci. Strategi ini menciptakan citra Sriwijaya bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga pusat ilmu dan kebudayaan. Efeknya sangat besar. Para pedagang, ulama, dan biksu membawa berita baik tentang kerajaan ini ke seluruh dunia, membentuk reputasi yang tak ternilai harganya. Lompatan ke abad ke-13, Majapahit berdiri sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Wilayah kekuasaannya membentang dari Sumatera hingga Papua. Tetapi kekuatan Majapahit tidak dibangun hanya dengan perang. Gajah Mada, Mahapatih yang legendaris, mengerti bahwa menjaga kesatuan wilayah yang begitu luas tidak mungkin dilakukan dengan pedang saja. Maka Majapahit memanfaatkan diplomasi pernikahan antar bangsawan, pemberian gelar kehormatan, dan pengaturan perdagangan yang menguntungkan. Melalui jalur ini, kerajaan-kerajaan kecil di bawah pengaruh Majapahit merasa terhormat sekaligus bergantung, sehingga kesetiaan mereka terjaga tanpa perlu perang berkepanjangan. Diplomasi Majapahit juga merambah keluar Nusantara. Catatan sejarah menyebut hubungan dagang mereka dengan Champa, Kamboja, Siam, dan bahkan Tiongkok dinasti Ming. Pengiriman utusan ke Tiongkok tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk memastikan pengakuan politik. Gelar dan surat dari Kaisar Tiongkok memberi legitimasi kepada penguasa Majapahit di mata kerajaan lain. Ini adalah bentuk soft power yang sangat modern, jauh sebelum istilah itu dikenal di abad ke-20. Salah satu taktik diplomasi yang paling menarik adalah penggunaan hadiah strategis. Raja-raja Nusantara memahami bahwa tidak semua hadiah bernilai dari segi materi. Yang lebih penting adalah simbolisme. Rempah-rempah yang langka di luar wilayah ini digunakan sebagai alat tawar. Seekor burung eksotis dari Maluku bisa menjadi tanda persahabatan yang tak ternilai bagi raja asing. Kapal penuh dengan kain tenun, kerajinan emas, atau ukiran kayu bukan sekadar komoditas, tetapi pesan, kami kaya, kami berbudaya, dan kami ingin bersahabat. Namun diplomasi bukan tanpa risiko. Hubungan antar bangsa selalu diliputi intrik dan potensi pengkhianatan. Dalam catatan sejarah, ada momen ketika utusan Nusantara dibunuh di wilayah asing, memicu ketegangan dan ancaman perang. Ada pula masa ketika kerajaan harus memilih berpihak dalam konflik antara dua kekuatan besar. Pilihan yang salah bisa berakibat fatal, mengundang invasi atau boikot perdagangan. Karena itu, para penguasa Nusantara harus pandai membaca peta kekuatan global, menakar kapan harus mendekat pada satu kekuatan dan kapan harus menjaga jarak. Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini sangat jelas.
Diplomasi adalah seni menyeimbangkan kepentingan. Nusantara kuno mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi, budaya, dan politik harus berjalan beriringan. Perdagangan memberi daya tawar, budaya menciptakan citra positif, dan politik memastikan keberlangsungan kekuasaan. Strategi ini memungkinkan kerajaan-kerajaan Nusantara bertahan bahkan ketika kekuatan militer mereka tidak sebesar musuh-musuhnya di dunia modern yang penuh kompetisi. Dari persaingan bisnis hingga hubungan internasional, prinsip-prinsip diplomasi kuno ini tetap relevan. Kita belajar bahwa jaringan hubungan yang kuat, citra positif di mata mitra, dan kemampuan menawar dengan sumber daya unik adalah kunci keberhasilan. Sama seperti Sriwijaya dan Majapahit yang memanfaatkan rempah dan jalur laut. Bangsa hari ini bisa memanfaatkan teknologi, inovasi, dan budaya sebagai kekuatan diplomasi. Akhirnya, diplomasi Nusantara kuno bukan hanya kisah masa lalu, tetapi warisan yang bisa menjadi panduan masa depan. Dalam dunia yang semakin terhubung namun juga penuh gesekan, kemampuan menjalin hubungan yang saling menguntungkan adalah senjata yang jauh lebih ampuh daripada senjata api atau rudal, dan disinilah kita menemukan pelajaran terbesar. Kekuatan sejati seringkali berada di balik meja perundingan, bukan di medan perang. Sejarah selalu menyisakan jejak, dan jejak itu adalah pesan untuk masa kini. Nusantara pernah mengajarkan dunia bahwa kejayaan bukan hanya soal seberapa luas wilayah yang kita kuasai, tapi seberapa luas kepercayaan yang kita tanamkan di hati bangsa lain. Di meja perundingan, di pelabuhan, di pesta diplomatik, para leluhur kita menulis sejarah tanpa darah, dan justru dari situlah kekuatan mereka memancar. Kini, di era global yang penuh gesekan, pelajaran itu kembali mengetuk pintu. Apakah kita siap mewarisi kecerdikan itu, atau membiarkannya terkubur bersama masa lalu? Pilihan ada di tangan kita. Dari riuhnya dermaga Sriwijaya, tempat kapal-kapal asing berjejer menunggu giliran bongkar muatan, hingga megahnya alun-alun Majapahit yang menjadi saksi perundingan para utusan kerajaan jauh. Diplomasi adalah denyut nadi yang menghidupkan peradaban ini. Mereka mengerti bahwa dunia tidak hanya dimenangkan dengan senjata, tetapi juga dengan pikiran yang tajam, lidah yang terlatih, dan hati yang mampu memahami lawan maupun kawan. Setiap utusan yang berlayar membawa lebih dari sekadar rempah atau emas. Mereka membawa pesan kekuatan, stabilitas, dan keinginan untuk berdiri sejajar dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Di balik setiap hadiah yang dibungkus kain sutra, ada pesan politik yang halus. Di balik setiap jamuan megah, ada maksud yang terselubung. Inilah seni mengatur hubungan antar bangsa yang membuat Nusantara tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin. Pengaruh semua itu masih menentukan arah sejarah. Perbedaan besarnya, kini kita memiliki pilihan. Apakah akan belajar dari kearifan masa lalu, atau mengulang kesalahan yang sama seperti banyak kerajaan besar yang tumbang karena arogan dan menutup diri? Sejarah Nusantara memberi kita cermin. Cermin itu memperlihatkan wajah leluhur yang mengerti bahwa hubungan baik bisa membangun jembatan lebih kokoh daripada benteng, dan kata-kata yang tepat bisa menahan gelombang lebih kuat daripada kapal perang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap mewarisi warisan ini? Apakah kita cukup bijak untuk menggunakannya di panggung global yang semakin panas? Ingatlah, kekuatan sejati bukan di tangan yang memegang pedang, melainkan di tangan yang mampu menandatangani perjanjian yang menyelamatkan ribuan nyawa. Itulah pelajaran terbesar yang ditinggalkan Sriwijaya dan Majapahit kepada kita. Dan selagi dunia berputar bangsa bersaing merebut pengaruh, semoga kita tak pernah lupa bahwa Nusantara pernah menguasai lautan. Bukan hanya karena armadanya, tapi karena kebijaksanaan diplomasi yang mengikat seluruh dunia di bawah satu nama. Kesimpulannya, sejarah diplomasi Nusantara kuno membuktikan bahwa kekuatan terbesar tidak selalu lahir dari peperangan, melainkan dari kemampuan menjalin hubungan, membangun citra, dan memainkan peran di panggung global dengan kecerdikan. Sriwijaya dan Majapahit bertahan dan berjaya bukan semata karena armada dan pasukan mereka, tetapi karena visi para pemimpinnya dalam memahami kekuatan tawar yang dimiliki, memanfaatkan kekayaan alam, dan membungkusnya dalam strategi diplomasi yang memikat kawan, sekaligus membuat segan lawan. Di tengah dunia modern yang syarat persaingan, pelajaran ini mengingatkan kita bahwa meja perundingan, kata-kata yang tepat, dan waktu yang bijak seringkali lebih menentukan masa depan daripada kemenangan di medan perang. Jika kisah diplomasi cerdas ini menginspirasi kamu, bayangkan berapa banyak pelajaran lain yang tersimpan dalam lembar-lembar sejarah Nusantara. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman yang peduli akan sejarah. Tulis di kolom komentar,
Menurut kamu, strategi diplomasi kuno mana yang paling relevan untuk Indonesia saat ini? Mari kita hidupkan kembali kebanggaan akan warisan diplomasi Nusantara, bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk digunakan dalam membangun masa depan bangsa.